jamaah, Alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Sehidup Sesurga Denganmu Mama. Masya Allah, tadi juga Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang anak yang bisa menjadi pelindung bagi orang tuanya. Terus Ustadz Syam juga tadi sudah menjelaskan kalau anak itu harus berbakti sama orang tua bagaimanapun kondisinya. Masya Allah. Nah baik, selanjutnya nih aku ada tayangan lagi, tapi saya mau mengingatkan dulu nih buat jamaah yang ada di rumah, jangan lupa kirimkan terus pertanyaannya ke sosial media kita atau di bawah sini. Nanti di akhir segmen akan ada segmen Tanya Dong Ustadz, insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Nah, saya masih ada tayangan yang akan menjadi bahasan kita lihat yuk tayangannya berikut ini. Momen bocah laki-laki bernama Dodo itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @daniar.chn11 pada Minggu 11 Oktober 2020. Setelah sang ibu wafat, kini Dodo menumpang di tempat tetangganya di kawasan Igadung, Kecamatan Tobali, Kabupaten Bangka Selatan. Kisah tentang Dodo juga telah didengar oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Ia menjelaskan bahwa sudah langsung memerintahkan Kadinsos Provinsi Babel untuk berkoordinasi dengan Pemkab Babel menindaklanjuti cerita ini. Waduh, Masya Allah. Luar biasa ya, sekecil itu udah bisa sabar bahkan setia merawat dan mengurus ibunya hingga meninggal dunia. Duh kalau saya ada di posisi itu belum tahu juga. Nah Ustadz Syam, apakah benar salah satu orang yang paling setia bahkan tanpa disadari seorang ibu adalah anaknya? Dan jika kelak dewasa, seorang anak malah tidak setia serta tidak mau mendengarkan ibunya seperti lebih mendengarkan teman atau orang lain. Nah, apakah ini ada hubungannya akibat seorang ibu tidak mau mendengarkan curhatannya sejak kecil? Gimana? Mohon penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, menyambung daripada tausiah kami sebelumnya karena masih bersambung terus ya tentang orang tua dan anak. Tabe kembali guruku Ustadz Maulana, Mikdad dan juga seluruh guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum Luqmanul Hakim memberikan wejangan terhadap anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dulu kepada Luqmanul Hakim supaya menjadi seorang yang bijak, supaya menjadi seseorang yang benar-benar memberikan penuh rasa cinta terhadap pendidikan anak-anaknya. Maka jikalau dikatakan atau ditanyakan apakah benar ketika seorang anak itu semakin menjauh dari orang tua, maka itu akan yang namanya berdampak kepada orang tuanya. Artinya karena kesalahan orang tuanya dahulu sehingga anaknya pun demikian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kama tadinu tudan. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah sesuatu menimpa kepadamu kecuali itu adalah ulahmu sendiri atau pernah engkau melakukannya sehingga Allah Subhanahu wa taala membalaskannya. Islam memang tidak mengenal yang namanya karma. Jadi kita tidak diajarkan dengan yang namanya karma. Tapi hukum karma ini sejalan atau sejurusan dengan hukum yang ada di dalam agama kita. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka engkau akan diperlakukan seperti itu pula. Ketika seorang anak masih kecil, ketika dia minta duit sama orang tuanya, dikasih, minta ini dikasih, ketika minta ini dikasih. Maka ketika dewasa tanpa adanya pendidikan yang luar biasa yang diberikan orang tuanya, maka ketika anaknya sudah bisa nyari duit sendiri, mereka sudah tidak peduli lagi sama orang tuanya. Kenapa? Karena saya sudah bisa dapat duit, saya sudah bisa dapat materi, orang tua saya cuma bisa memberikan ini. Tapi berbeda ketika seorang orang tua adalah mendengarkan cerita seorang anak di waktu kecilnya, maka ketika dia nanti orang tua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sang anak pun akan mendengarkan ceritanya. Ketika mendidik dengan penuh cinta, maka akan dibalas dengan cinta pula. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan secara fitrahnya manusia. Walaupun terkadang kita melihat banyak kasus yang tidak seperti itu. Banyak juga orang tua yang zalim terhadap anaknya tapi anaknya tetap berbuat ihsan kepada orang tuanya. Atau lebih banyak lagi orang tua yang sudah berbuat baik kepada anaknya namun dibalas kedurhakaan oleh anaknya kepada orang tuanya. Kalau ini sudah terlepas daripada fitrah manusia. Karena fitrah manusia memang saling berbuat baik kepada siapapun itu, apatah lagi orang tua yang berulang
berulang-ulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Namun tidak menjadi jaminan seorang anak akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, akan berbuat sangat luar biasa mulia kepada orang tuanya. Kita melihat berbagai kasus di dalam Al-Quran. Jadi segala yang terjadi itu pasti ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Sempat kami singgung seorang anak bernama Kan'an. Ketika diajak oleh orang tuanya Nabi Nuh alaihissalam untuk naik ke atas perahu, Kan'an tidak mau, enggan, bahkan mengatakan orang tuaku sudah gila. Kenapa orang tuaku membangun kapal di atas bukit, di atas gunung? Emangnya air akan sampai ke sana? Saya tidak akan di sini. Saya akan berlari setinggi langit supaya saya tidak termakan oleh banjir. Namun ternyata Allah berkata lain. Lihat, apakah Nabi Nuh kurang cinta kepada anaknya? Tetap cinta, tapi yang namanya kedurhakaan itu adalah personal, mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan. Nauzubillah. Sampai saya pernah mendengar satu kalimat seperti ini. Katanya, satu orang ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi memang ya itulah namanya tugas seorang anak ya. Harus bisa sebisa mungkin membahagiakan orang tuanya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, jamaah ada tayangan yang Masya Allah bisa buat sedih kalau mengenang mama yang mungkin sudah dipanggil Allah. Berikut tayangannya. Ya Allah, kalau udah ngomongin soal ibu nih pasti hati saya selalu bergetar nih. Lihat seorang anak kehilangan ibunya dan dia masih polos banget. Masya Allah udah bener-bener kayak kehilangan separuh hidupnya. Ini pertanyaan saya buat Ustadz Maulana yang tadi sempat kepotong gara-gara iklan nih. Ustadz, apa benar gak sih doa anak kepada ibunya begitu memiliki kedahsyatan yang luar biasa? Kehidupan seorang anak katanya doanya itu bisa membuat orang tuanya yang sudah meninggal terkaget-kaget. Maksudnya terkaget-kaget itu bagaimana sih? Silakan Ustadz Maulana. Ya Allah, ngiri sih lihat tadi ya. Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Sasam izin ya. Ya Allah ya Karim. Langsung teringat anak saya. Kalau kita ziarah kubur kemarin itu yang terbaru ya, ziarah kubur bawa anak-anak. Saya kan aku beliin sepeda. Kenapa kamu? Dia ceritain, mama saya sudah, mereka bercerita di depan kuburan mayat ibunya, Umi Naura. Apa yang terjadi? Saya tanya ketika pulang, kenapa Anwar tidak bilang kalau Abah sudah beliin sepeda? Dia bilang, enggak, takut nanti dimarahin mama. Jadi kedekatan itu luar biasa. Baik, kalau berbicara tentang doa anak kepada orang tuanya, ketahuilah kalau kita berdoa untuk orang lain harus menyebut namanya. Sekali lagi, aku mau doain mungkin Mikdak lagi sakit, iya. berarti harus sebut namanya. Atau seseorang yang kita ada didoain, kita di pesantren selalu diundang nih. Kalau ada yang meninggal kan kita hatam Quran datang ke. Tapi kita tidak boleh harus menyebut namanya. Sekali lagi, sebut namanya kalau ada yang kau doakan. Tapi ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, tidak mesti menyebut nama. Tidak mesti. Langsung sampai doa itu. Karena doa seorang anak kepada orang tuanya langsung nyampe. Jangankan dia berdoa atas apapun yang dia lakukan, maka sampai, maaf ya, coba gambaran ini kita bisa lihat. Seandainya ada orang mau bayar arisan, sekali lagi, ada yang mau orang bayar arisan, atau ada orang yang nitip makanan, ada dari tetangga, kita pasti tahu. Oh, dari ibu ini. Kenapa? Karena anaknya yang bawa, walaupun tidak disebut. Tapi ketika orang menitip barang dan bukan orang tuanya, pasti harus menyebut namanya. Iya, ini benar. dari ibu ini, harus menyebut namanya karena bukan ibunya.
Tapi ketika anak membawa barang titipan dari orang tuanya buat tetangga, tanpa disebut orang sudah tahu. Oh dari ini. Kenapa tahu? Anaknya yang bawa. Itulah ibaratnya ketika anak berdoa untuk orang tuanya, itu langsung nyampe. Apalagi anak itu tidak terputus. Apalagi anak itu menjalankan kewajiban. Jadi kesempatan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya lewat jalur mendoakan orang tua. Nah, kepada anak-anak yang malas mendoakan berarti kewajibannya ada yang tidak terpenuhi. Maka dikategorikan seorang anak, maaf ya, seorang anak kadangkala lupa untuk mendoakan orang tuanya. Jangan sampai, maaf ya, gini. Orang tua minta senantiasa, mama doain aku ma, doain aku ma. Harusnya kebalik juga. Sosok anak mendoakan orang tua, begitu pula sebaliknya saling mendoakan. Karena doa itu tarik menarik dengan takdir, doa itu bentuk kedekatan. Bentuk cinta seorang anak kepada orang tuanya dengan mendoakan orang tuanya. Makanya 5 kalau kita berdoa, puji-puji, salawat, kemudian doa untuk orang tua. Nah ini syarat kalau berdoa urutannya seperti itu. Puji Allah, salawat kepada Nabi, kemudian doa untuk orang tua, Rabbana atina fid dunya di akhirnya. Nah ada doa di sini yang keempatnya. Doa kemudian ditutup dengan Rabbana atina. Jadi itu harusnya doa itu disampaikan. Masya Allah. Bentuk kedekatan. Nah, jadi Lalu gini. Gimana nih aku bisa dekat dengan orang tuaku walaupun orang tua saya sudah meninggal. Bisa dengan cara mendoakan. Makanya kalau kita memandang wajah kita, itu wajah kita ada kemiripan dengan orang tua. Masya Entah Allah. itu matanya, entah hidungnya, entah pipinya. Buat anak-anak kenapa Allah menciptakan muka kita. Ada kemiripan dengan orang tua. Supaya kita ketika melihat wajah kita di cermin, kita mendoakan orang tua kita. waduh Masya Allah itu penting banget tuh dicatat. Dan doa untuk orang tua adalah Allah sendiri yang ngajarin. Ya Allah sudah habis durasinya. Nanti kita lanjutin lagi. Jamaah yang di rumah pasti udah gak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Nah makanya sekarang langsung aja yuk. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nih ini segmen yang paling saya suka nih. Iya, Kenapa Ustadz? segmen ini kedekatan Silakan. kita dengan jamaah yang ada di Jamaah. rumah. Yang mungkin tidak bisa hadir di sini. Maka karena tidak bisa hadir di sini. Bolehlah kirim nih pertanyaan-pertanyaan. Dan sudah ada yang masuk Ustaz. Oh, sudah ada, Kak? Dan dari tim Islam itu Indah sudah memilih 2 pertanyaan. Yang Ya. insya Allah yang pertama aku yang baca, Ustadz Maulana yang jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk di Instagram Islam itu Indah. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya bingung Ustadz. Saya kan tinggal dengan kakek sama nenek saya dari kecil sampai besar. Padahal ibu saya masih ada dan tinggalnya satu kampung. Tapi dia nggak mau nampung saya dan saudara saya. Ketika kami sudah besar, ibu saya nyuruh saya untuk bekerja. Tapi di pekerjaan itu wanitanya nggak boleh pakai jilbab. Tapi nenek saya melarang saya untuk bekerja. Apapun pekerjaannya, nenek saya tetap mengizinkan saya untuk bekerja karena saya tahu wanita itu harus menutup aurat. Oh, jadi dilarang sama neneknya Ustadz bekerja karena harus membuka jilbab. Jadi saya bingung, saya harus taat kepada ibu untuk bekerja tapi tidak menggunakan jilbab atau nenek saya. Mohon penjelasannya Ustadz. Maaf kalau kepanjangan. Iya, baik. Terlebih dahulu saya katakan nenek juga termasuk orang tua ya. Sekali lagi, nenek termasuk orang tua. Sebelum saya jawab, ketahuilah anak yang tinggal sama nenek itu luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Luar biasa kepintaran. Lebih pintar itu. Anak yang dekat dengan nenek itu pintar. Lebih pintar ya? Lebih pintar. Karena ilmunya orang tuanya sama dengan ilmunya dia. Kan orang tuanya kan diajar sama neneknya. Iya benar. Ya, kemudian nih, gimana nih kalau persoalan ini, apakah aku taat sama nenek atau taat kepada ibu yang melahirkanku? Dalam hal ini dua-duanya harus taat, cuma tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dalam melanggar syariat tidak ada ketaatan. Jadi sebaiknya kita lihat dulu yang mana taatnya. Kemudian yang kedua, takutlah kepada Allah, ketahuilah, bekerjalah. Tapi tunggu dulu. Tapi kan suruh buka jilbab. Tenang. Ingat rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki itu dari Allah ya. Dari Masya Allah. Nih alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lagi ya. Oh, ada Ustadz. Siap Ustadz. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini enggak usah bisa baca namanya nah. Oh iya, Enak jangan, ketawa. Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kan Wawawati.
Aku baca dong. Astagfirullah, bukan inisial itu Ustaz. Oh iya. Dari Facebook. Ini Kan biar memang sudah ini, ada. ini biar jamaah tahu Ustaz, bukan Ya. hanya dari Instagram tapi dari Facebook juga. Oh boleh juga dari Facebook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Uzaza, aku mau tanya. Aku tuh pernah marah sama ibu. Waktu itu ibu jatuh terpleset. Tapi kan aku malah marah sama ibu. Kan saya sudah bilang Bu bahwa dalam enggak usah nyuci. Biar urusan nyuci itu urusan saya. Tapi ibu bandel sih. Nah apakah saya berdosa kalau saya marah atau terbilang durhaka? Sebenarnya saya sayang sama ibu. Iya. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata beliau nih saking sayangnya kepada ibunya keceplosan ketika ibunya terpleset karena ngotot pengen nyuci. Padahal anaknya bilang gak usah ibu yang nyuci, saya aja yang nyuci. Saya berteriak pada saat itu. Apakah itu bisa terbilang dosa? Wallahu alam bisawab. Kami bukan panitia penghitung dosa, tapi Al-Quran mengatakan fala taqul lahuma uf. Jangan pernah berkata kepada ibu. Karena kasihan udah sakit jatuh tambah sakit lagi hatinya kalau diteriakin. Bilanglah, usahakan qulu qaulan karima. Qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Jadi walaupun mungkin dengan nada yang tinggi itu dengan perkataan yang mulia. Aduh ibu, aku sayang banget sama ibu. Kenapa ibu harus nyuci? Itu walaupun nadanya tinggi tapi perkataan yang mulia. Jangan sampai perkataannya menyakiti hatinya ibu. Karena ada juga orang perkataannya lembut tapi ternyata menyakiti hati, itu bukan perkataan yang mulia gitu ya. Misalnya nadanya aduh Masya Allah halus banget tapi ternyata menusuk jantungnya ke ibu. Jadi insya Allah kalau dibilang dosa atau enggak wallahu alam, tapi yang jelas jangan pernah mengungkapkan kata-kata yang memarahi, menggurui, mengajari sampai-sampai ibunya tersinggung. Wallahu alam. Begitu Kak Ustaz. Weh nyamuk Pak. Iya. Maka sila dan akung kacara sepada ye. Iya. Karena ya dia boleh nah tamanan nih nyamuk Iya, Pak. langsung. Dibacakan ini anuna pertanyaannya. Pertanyaannya. Jadi puas ini harus dingalena. Ustadz Maulana, Ustadz, kebetulan saya orang Sunda nih. Mohon maaf saya nggak ngerti yang dibahas apa. Jadi begini, saya itu bersyukur sekali dengan segmen ini karena ini orang di rumah pasti puas. Oh iya, karena bisa berinteraksi Iya, bisa langsung. berinteraksi. Nah, Apalagi itu kan, bahasa Bugis. apalagi kan Cina Iya. kan kalau dibahas Agak siro, Ustaz. masalah roh anak-anak, bagaimana caranya dididik anak-anak Mbak Deceng. Kan bagaimana caranya berbakti anak kalau anak itu tidak dididik. Masih safe Ustaz. Baik. Tapi susah Ustaz. Tapi susah. Tapi susah, bukan anaknya yang susah, jamaah yang susah. Kan? Jamaah yang bingung. Saya aja nggak ngerti, mungkin jamaahnya Iya, juga. iya. Iya tapi kan puas banget. Aduh enak. Ya udah nanti kita Insya lanjutin Allah. lagi ya. Siap, siap. Jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pentingnya mendidik anak. Saya maksudnya tadi. Iya nanti kita bahas lagi pakai bahasa.